Sengkang Baplang agar tidak memanfaatkan guntur saketinya. Hanya Pasopati yang bisa menahannya. Ya, baik Dinda. Dinda. Iya. Setelah menjebol gerbang utama dengan kitiran sewunya, Sengkang Baplang pun masuk bersama para pasukannya yang kemudian sudah disambut dengan hangat oleh para prajurit panah Malwapati di bawah naungan Senopati Prabaswara dan Tumenggung Katiwanda. Setelah mendengar perintah dari Senopati Prabaswara, para prajurit tersebut pun segera melepas panahnya ke arah Sengkang Baplang. Namun, gembong golongan hitam itu pun dengan mudah menepis panah-panah tersebut dan kemudian pertempuran besar pun terjadi. Senopati Prabaswara dan Tumenggung Katiwanda pun dengan sigap segera menghancurkan prajurit Sengkang Baplang itu. Di sisi lain, tampak Sudawira dan Lokahita bersama sekelompok prajurit pun muncul dan mengamati pertempuran. Tugas mereka pun hanya satu, yaitu untuk mematahkan ilmu-ilmu dahsyat Sengkang Baplang seperti kitiran sewu dan guntur saketi. Kita perhatikan, kalau Sengkang Baplang maju dengan kitiran sewunya, kita hadapi dan jangan beri kesempatan dia mati aji guntur saketinya. Kita harus membuat Sengkang Baplang siap sampai dia kehilangan tenaga. Bisa saja Pasopati langsung direntangkan, tapi tidak kesatria kan? Kalau begitu, izinkan Kanda yang maju. Biar Anda saja yang maju, Romo. Hei, tunggu! Biarkan Kanda. Tapi kita perlu memulihkan kembali semangat dan rasa percaya diri Danurwenda. Biarkan dia maju, Kanda. Ya, kali ini giliran Danurwenda yang langsung menghadapi Sengkang Baplang. Dengan semangat berapi-api, Danurwenda pun ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa dirinya sudah memiliki kemajuan pesat dalam ilmu olah kanuragan. Hal itu terlihat dari gerakan jurus-jurusnya yang terlihat lebih matang. Bahkan Sengkang Baplang pun bisa dikalahkannya. Setelah merasa kalah dalam hal ilmu olah kanuragan, Sengkang Baplang pun kemudian langsung mengeluarkan pukulan kitiran sewunya. Akan tetapi, dengan ilmu meringankan tubuh yang telah mencapai taraf tingkat tinggi, Danurwenda pun mampu menghindari serangan kitiran sewu Sengkang Baplang tersebut. Perhatikan, kalau Sengkang Baplang mengeluarkan aji guntur saketinya, jangan beri kesempatan. Kita harus kalahkan dia. Kapan kita mulai penyerangan? Nanti, di saat Sengkang Baplang matek aji guntur saketinya. Kitiran sewu! Sudawira dan Lokahita pun langsung maju menyerang Sengkang Baplang yang kemudian jelas membuat murid Grindasiba itu kelabakan dan susah untuk melancarkan serangan balasan. Tekanan yang diberikan Sudawira dan Lokahita benar-benar membuatnya mati langkah dan mengunci ruang geraknya, hingga akhirnya pukulan dua pendekar Malwapati itu pun mendarat di dadanya dengan mulus. Guntur saketi! Guntur saketi! Aji Rekas burung! Sengkang Baplang pun terkejut karena ia mengetahui bahwa ajian Rengkah Gunung Sudawirat mampu menggagalkan aji guntur sakti miliknya. Lokahita pun kemudian berpendapat bahwa mereka harus menyatukan ilmu mereka untuk menghancurkan Sengkang Baplang, karena telah terbukti bahwa aji Rengkah Gunung yang luar biasa itu pun belum mampu untuk melukai Sengkang Baplang. Senopati Darmayuda pun kemudian memerintahkan dua bawahannya
untuk mempersiapkan prajurit pemanah dan pasukan tombak dari segala penjuru yang tertuju ke arah Sengkang Baplang. Setelah itu, Sengkang Baplang pun kembali mematek ajian gentur saketinya. Lokahita, Sudawira dan Senopati dan Mayuda pun telah bersiap dengan ilmu andalan masing-masing. Sedangkan Temunggung Katiwanda pun langsung memerintahkan semua prajuritnya untuk memposisikan diri mereka masing-masing. Dan ketika Sengkang Baplang telah benar-benar mematek ajiannya, mereka pun segera menggabungkan kekuatan ilmu pamungkas mereka untuk menyerang Sengkang Baplang. Mereka menyatukan ajiannya. Sengkang Baplang masih tetap ada. Para pendekar Malwapati itu pun menjadi sangat kesal karena gabungan kekuatan dan ilmu pamungkas mereka tidak cukup membuat Sengkang Baplang terluka. Justru kini Sengkang Baplang pun malah tertawa-tawa bangga dan berdiri dengan pongah di atas salah satu bangunan Malwapati. Sudawirat pun kemudian segera mematek ajian rengkah gunung tingkat akhir karena melihat Sengkang Baplang yang tampak lengah. Namun ternyata Sengkang Baplang pun kemudian sudah mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu pecahan batu bintang yang luar biasa dahsyat dan menjadi sangat berbahaya bagi mereka. Lokahita yang melihat semua itu pun kemudian menyuruh Sudawirat untuk menggagalkan ajian rengkah gunungnya, karena ia tahu betapa berbahayanya batu bintang yang ada di dalam tubuh Sengkang Baplang. Wira, tunggu! Lihat! Hujanlah! Sengkang Baplang telah berubah ilmu dari hujan air menjadi hujan batu. Maaf ya, izinkan Kanda meleburnya dengan ajian Triwikarma. Jangan Kanda. Batu bintang sudah ada di dalam dada Sengkang Baplang. Itu sangat berbahaya. Jadi bagaimana dengan para Pasopati? Apakah tidak akan menunggu sampai dia menyemburkan batu bintangnya? Ya, pecahan batu-batu bintang itu pun keluar dari perut buncit Sengkang Baplang sedemikian banyaknya hingga akan menghujani Malwapati. Angling Dharma pun kemudian merasa bahwa itu adalah waktu yang tepat untuk menggunakan panah Pasopati. Sang Prabu pun kemudian segera mengeluarkan senjata sakti yang pernah menghancurkan Grindaseba itu. Hingga kemudian terjadilah benturan dua senjata maha dahsyat. Hancurkan Malwapati! Dinda Prabu, Dinda, Sengkang Baplang harus dihancurkan, Dinda. Akhirnya, Sengkang Baplang pun lagi-lagi diselamatkan oleh Grindaseba. Padahal, pedang arwana milik Prabu Angling Dharma hendak mengakhiri hidupnya. Ya, begitulah golongan hitam, datang menyerang, lalu kabur setelah kalah. Di markasnya, Sengkang Baplang pun bertanya kepada Grindaseba mengapa ia harus diselamatkan.
Grendasiba pun mengatakan bahwa ia terpaksa membawa kabur Sengkang Baplang karena kalau tidak ia sudah mati di tangan Prabu Angling Dharma dengan pedang arwananya. Iya, pedang arwana adalah pedang sakti penghancur gunung es. Tapi yang mulia, batu bintang bukankah lebih kuat daripada batu es? Iya, benar. Itu benar. Tapi masalahnya batu bintang itu berada di dalam tubuhmu, bukan berada di bumi. Jadi kekuatan batu bintang itu sangat rentan, Sengkang Baplang. Kau mengerti? Saya akan mencoba mengerti, yang mulia. Oh, bagus. Kini kita kembali ke Malwapati, di mana pada saat itu Dewi Sukesi pun bertambah parah gilanya. Ia pun marah-marah kepada Nyi Tiris, seorang dayang yang hendak merawatnya. Dayang tersebut pun menjadi ketakutan karena melihat tingkah Dewi Sukesi yang semakin liar. Sedangkan di dalam kamarnya, Dewi Sukesi pun kemudian lagi-lagi didatangi oleh arwah Kipar Rusa yang hendak membunuhnya. Namun, kedatangan Prabu Angling Dharma, Batik Matrim dan Danurwenda akhirnya bisa mengusir Kipar Rusa dari tempat itu. Lepaskan! Lepaskan Kipar Rusa! Tidak! Lepaskan atau... Tidak! Lepaskan Kipar Rusa! Kamu sudah mati, Kipar Rusa! Kembali ke alam!